What's the S stand for? It's not an S. On my world, it means Lappy, Swappy, Samsonite. You wanna know how I got these scars? No! God, please, no! 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 But tonight we dine in hell! Excellent! Today we are canceling the apocalypse! Hasta la vista, baby. Widih, kira-kira apa yang akan kita lakukan ya bila kita dihukum untuk terjun ke dalam sebuah misi yang bisa membahayakan nyawa kita? Hey, selamat bergabung kembali di channel BB69. Sobat BB69, pada episode kali ini kita akan membahas sebuah film aksi science fiction yang terbaru berjudul Outside the Wire. Film ini sendiri berkisah mengenai masa-masa di mana di masa depan, yakni tahun 2036, seorang pilot tanpa awak yang bernama Thomas Hart yang karena dia itu bertindak tidak sesuai dengan perintah, maka dia harus dikirim dan diterjunkan ke zona militer yang mematikan, di mana dia harus dibawa bimbingan dari Kapten Leo. Gimana tidak mematikan? Coba bayangin nih, dia ini harus ikut dengan sang kapten ke dalam suatu misi, melewati atau dalam arti menjalani di zona perang saudara antara Rusia dan Ukraina yang benar-benar mematikan. Hal yang cukup mengejutkan adalah ternyata Kapten Leo itu merupakan suatu prototipe robot tentara terbaru yang diluncurkan oleh militer Amerika. Nah, kira-kira nih Kapten Leo membawa si Thomas ini ke dalam misi seperti apa ya? Seberbahaya apa ya, dan apa aja nih yang akan mereka hadapi. Premis dari film ini menurut saya ini sangat menjanjikan atau benar-benar keren. Betapa tidak? Coba bayangin nih, premis ini merupakan satu adonan atau kumpulan dari beberapa film nih. Misalkan kalau kita bisa bilang ini, film ini mengingatkan dari film Training Day yang dimainkan oleh Denzel Washington waktu dulu tuh ya. Nah, di mana sang mentor harus membimbing dari newbie. Terus juga film ini mengingatkan, kalau saya ini mengingatkan pada Robocop atau The Terminator tuh, di mana yang ada cyborg atau istilahnya bisa dibilang itu robot-robot yang keren dan berbahaya nih, baik yang polisi ataupun penjahat. Dan pertempuran itu kan kita bisa bayangin tuh ya, di dalam film Robocop atau Terminator itu kan benar-benar seru ya. Nah, selain itu ada beberapa unsur yang mengingatkan kita kepada film Watchmen tuh. Itu merupakan film superhero yang cukup berkesan buat saya. Film laga atau film aksi itu tidak akan seru atau tidak joss bila tidak ada adegan aksi atau laga yang keren. Nah, bayangin nih, di dalam film ini ada pertempuran antara manusia lawan manusia. Terus antara manusia melawan robot yang canggih-canggih tuh. Bayangin tuh ya. Terus antara robot melawan robot juga. Dari pertempuran tangan, pertempuran senjata atau pistol yang untuk kalibernya kecil, sampai dengan senjata yang sangat berat tuh ya. Dalam adegan aksinya nih menurut saya ini cukup keren nih ya. Apalagi adegan aksinya itu beberapa itu dibuat cukup vulgar dalam arti, sehingga mungkin ada, saya bisa bilang ini adegan atau film ini bukan untuk film yang di bawah umur, karena di sini mungkin sengaja untuk menarik penonton yang lebih dewasa sehingga adegan aksi membunuhnya itu cukup vulgar. Apa kekurangan dari film ini? Kalau menurut saya salah satu kekurangan terbesar adalah justru dari segi cerita atau naskah. Sebenarnya itu naskahnya itu menurut saya ini seolah ini belum matang atau kurang matang lah kita bilang ya, godokannya itu. Soalnya kalau saya bisa lihat
dari misalnya perkembangan karakternya lah yang kita bilang nih ya. Perkembangan karakternya baik itu karakter si Leo maupun karakter si Thomas yang dimainkan oleh Anthony Mackie atau Damson Idris, ini harusnya ini bisa diberikan atau digali lagi lebih dalam lagi nih. Misalkan kayak motivasi mereka berbuat satu hal, mengambil keputusan, atau masa lalu mereka, ataupun yang gampang kayak si Thomas hubungan dengan pacarnya yang membuat dia sebenarnya itu bertahan hidup, tapi itu kan nggak dibahas tuh. Harusnya itu dibahas lebih dalam atau setidaknya itu sekilas sehingga kita lebih merasakan atau terikat dengan motivasi tersebut. Nah demikian juga dengan karakter Leo. Mengapa nih dia berbuat seperti ini? Mengapa dia bisa seperti itu? Mengapa dia ngambil keputusan seperti ini? Nah itu kan harusnya itu dikasih kilas-kilas balik lah, atau dikasih sepertinya itu harus diterangkan jauh lebih baik lagi. Itu dari karakter utamanya nih. Selain itu juga ada beberapa karakter nih. Misalkan karakter pendukung yang antagonisnya nih. Seharusnya itu kan bisa digali atau diberikan porsi lebih banyak sehingga kita bisa lebih tanda kutip itu terikat. Karena kalau di film ini seolah-olah itu rentetan daripada ceritanya itu sepertinya ya berjalan hanya begitu aja. Nah itu sih yang benar-benar saya sayangkan sih. Dari CGI-nya menurut saya sih cukup oke. Dari gerakan para robotnya, dari aksinya, terus dari ledakannya, segala sesuatu yang ada di film ini menurut saya CGI-nya itu masih bisa ditolerable dan menurut saya masih cukup keren sih. Nah kalau untuk aktornya udah nggak usah diragukan lagi. Anthony Mackie kita udah tahu dia itu sudah bermain dalam banyak film. Misalkan sebut aja itu dalam film Marvel lah ya, kita udah lihat dia sebagai Falcon. Terus di film seri Altered Carbon, The Hurt Locker, terus habis itu Pain and Gain. Nah sebenarnya itu dia ini udah banyak nih. Cuma ya saya masih belum bisa menemukan dia itu istilahnya auranya, dalam arti satu aura peran utama ini seperti ini dia ini masih belum bisa muncul nih. Entah kenapa dia ini masih tanda kutip itu dalam arti masih harus ada first lead yang kalau bermain dengan dia. Kita sih berharap nih makin kemari si Anthony Mackie ini makin dipercaya dan makin terasa dan bisa bilang pesona dia itu semakin terasa dan kita semakin bisa melihat dia sebagai pemeran utama yang memang layak dan dalam arti dan memang mempesona. Kemudian untuk Damson Idris juga menurut saya sih cukup oke untuk bermain memerankan sesuai karakternya. Cuma tadi itu sayangnya itu dia itu diberikan satu bisa dibilang satu cerita atau naskah yang bisa dia kembangkan di dalam karakternya ini nih. Ini dia nih menurut saya sih. Overall, film ini merupakan film aksi yang cukup menghibur yang seharusnya bisa dikembangkan lebih lagi. Saya rasa sekian dulu episode kali ini. Jangan lupa tekan tombol lonceng sebagai notifikasi, tekan tombol subscribe, dan bila Anda menyukai review film kali ini, tekan tombol like. Oke deh, saya rasa sekian episode kali ini. Dan bila kalian ada pemikiran-pemikiran yang berbeda atau pendapat yang berbeda mengenai film ini, silakan tulis di kolom komentar. Saya rasa sekian episode kali ini, dan see you.